Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat tracker habit dengan tampilan yang seperti ini. Yang pertama, di sini ada beberapa fitur, seperti misalkan fitur untuk bulan ini, klik 2 kali saja lalu ada beberapa pilihan untuk memilih bulan yang mana yang teman-teman pilih. Misalkan ini dari bulan Januari tadi, kemudian kita pilih untuk bulan Februari. Ya, klik tanggal satunya, lalu akan otomatis terupdate di bagian sini ya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk bulan yang lain, misalkan April, klik lagi tanggal 1, lalu akan otomatis terupdate. Kita kembali ke bulan Januari. Seperti itu ya teman-teman. Ini saya buat dulu Januari. Oke, nah di sini tuh akan otomatis terupdate ya teman-teman, sesuai dengan jumlah hari di bulan yang kita pilih. Kemudian di sini ada progres untuk mingguannya, lalu progres untuk harian, dan ada persen untuk tiap hari, dan juga chart seperti ini. Di sini juga sudah saya tambahkan jam, menitnya, kemudian hari dan tanggal serta bulannya ya. Lalu di sini ada note atau catatan untuk teman-teman bisa tambahkan. Misalkan di sini menambahkan untuk kegiatan prioritas teman-teman atau berupa kata-kata motivasi untuk mengingatkan teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam mencapai atau mengingat kegiatan-kegiatan selama 1 bulan ini. Selanjutnya teman-teman, di sini di template ini juga saya sudah buat per bulannya ya, jadi sudah siap semua sampai dengan bulan Desember. Jadi teman-teman bisa menggunakannya, tinggal nanti teman-teman ganti kegiatan atau kebiasaan yang teman-teman mau buat dengan jumlahnya berapa kali misalkan dalam 1 bulan itu. Kemudian teman-teman, untuk template ini linknya ada di deskripsi, tapi mohon maaf ini linknya templatenya berbayar karena saya juga membutuhkan waktu dalam membuatnya. Kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan linknya kemudian menyelesaikan pembayaran, nanti akan otomatis link templatenya akan dikirimkan kepada teman-teman. Lalu langkah pertama, ketika misalkan teman-teman klik link yang sudah saya kirim, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Maka langkah pertama yang teman-teman lakukan itu ke file, lalu teman-teman klik make a copy atau salin. Jadi untuk templatenya teman-teman tidak usah minta akses lagi ke saya, maka otomatis templatenya bisa teman-teman edit. Oke, itu saja teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke Google, lalu teman-teman buka Google Sheet, lalu teman-teman tunggu. Selanjutnya ini tampilan awal, klik blank spreadsheet, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Maka teman-teman langkah pertama teman-teman silahkan klik file, lalu setelah file teman-teman klik setting, lalu teman-teman atur lokalnya. Nah di sini saya pakai lokal yang ini. Kalau teman-teman mau menyesuaikan juga boleh. Hanya saja nanti kalau misalkan beda lokal itu pembatas rumusnya itu berbeda. Misalkan kalau Indonesia itu pakai titik koma, tapi yang kita pilih tadi itu pakai koma saja. Selanjutnya di sini saya atur dulu kolom-kolom ini, saya tambah jumlahnya karena tadi awalnya hanya 26 ya. Jadi kita tambah. Selanjutnya dari E ini saya mau ubah kolomnya ini. Nah ini saya ubah jadi 35. Kalau udah, untuk pengaturan selanjutnya teman-teman silahkan ke atas sini untuk bisa otomatis terblok semua. Lalu saya atur rata tengahnya, lalu hurufnya ini nanti masih bisa diubah sih, tapi ini biar seragam saja dulu. Kalau misalkan sudah, ini saya atur lagi demikian dengan ini. Nah selanjutnya di sini ada beberapa kolom atau baris yang akan saya gabung nanti ya. Misalkan ini di baris kedua, kemudian saya gabung, klik merge cell ya. Teman-teman boleh ikutin saja baris yang saya buat sama kolomnya supaya rumusnya itu nanti sama dengan rumus yang saya punya. Tapi apabila teman-teman mau ubah dalam
bentuk yang lain atau misalkan tampilan lain boleh juga. Hanya saja nanti rumusnya menyesuaikan ya, karena kita berpatokan pada baris dan juga kolom. Lalu di sini saya mau buat bulan, teman-teman klik kolom atau barisnya, lalu teman-teman ke data ini, lalu klik data validation, lalu ada di rule. Kemudian di sini di drop down, teman-teman pilih is valid date. Oke, yang ini. Kalau udah klik reset ya, yang ini ya, kemudian down. Oke, kemudian teman-teman klik 2 kali akan muncul nanti bulannya. Ini saya mau ke Januari 2026. Klik tanggal 1. Nah, ini rencana jangan pakai yang ini ya. Jadi teman-teman ke format lalu custom time ya. Ini saya mau pakai nama bulan sama tahun saja, seperti itu. Jadi teman-teman banyak opsi di sini, silahkan dipilih. Ya, seperti yang saya buat ini. Ini saya mau full name saja. Kalau udah apply, ini masih ada tanda miringnya ya. Jadi saya mau hilangkan. Kembali ke format tadi, lalu number, custom lagi, ini saya hapus. Kalau udah apply lagi. Nah, akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Ini di sini saya mau tambahkan tracker habitnya. Ini saya gabung dulu. Nah, untuk pewarnaan itu nanti di akhir saya buat semua ya teman-teman. Jadi di awal ini saya buat saja dulu template-nya. Nanti kita atur warna-warna tiap kolom ataupun baris. Kemudian di sini saya mau kasih tanggal sampai tanggal 31 di sini. Angka aja dulu ya. Nanti kita buat tanggal otomatisnya. Kalau udah, kembali ke tanggal 1, ke angka 1, lalu buat sama dengan. Setelah itu teman-teman ikutin rumus yang saya buat ini. Date, kemudian year, kemudian B2 ini adalah baris yang ini tadi, baris bulan yang kita buat tadi. Nah, ini ya pembatasnya itu koma. Ya, kemudian kita ke baris bulan lagi. Kita lanjut lagi. Ini koma lagi. Lalu 1. Oke, kalau udah seperti ini, maka kita ubah formatnya. Seperti biasa kita masuk ke format saja supaya hanya angka nanti yang muncul. Kemudian custom date and time. Nah, di sini kita atur, kita pilih day, lalu yang year ini atau tahun ini kita hapus. Demikian juga bulan ini. Ini saya pilih yang angka saja. Oke, untuk bulan kedua, teman-teman jangan salin yang dari awal tadi ya. Teman-teman ke bulan 2, kemudian sama dengan. Lalu klik kolom tanggal 1. Kemudian tambah 1, seperti itu. Kalau sudah di tanggal 2 tadi, teman-teman tinggal tarik saja supaya rumusnya itu bisa diterapkan di kolom yang lain. Nah, ini kalau misalkan kita pilih bulan 2, nah di sini tuh ada tanggal 1, berarti ini angka di bulan selanjutnya. Nah, bagaimana supaya ini bisa hilang atau maunya supaya angka di bulan itu saja yang muncul? Maka teman-teman kembali lagi ke rumus di tanggal 2 tadi ya. Rumus khusus tanggal 2. Maka setelah sama dengan, teman-teman tambahkan if seperti ini ya. Boleh diikutin saja seperti yang ini. Yang penting kolom sama baris yang penting ini yang diingat. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, teman-teman klik enter.
Ini tadi E28 ini tadi yang tanggal 1 ya teman-teman. Itu kolom tanggal 1. Jadi itu jangan salah. Nah, ini akan otomatis mengikuti. Sekali lagi tadi E28 itu adalah kolom tanggal 1. Ini misalkan kita coba lagi. Kita ubah ke bulan Januari atau April ya. Ya, ini April berarti tanggal harinya itu sebanyak 30. Januari berarti 31. Seperti itu ya, berarti rumusnya sudah berfungsi dengan baik. Sekarang kita masuk untuk mengisi harinya. Oke, untuk hari ini kita ke sini, oke. Kemudian sama dengan lalu teman-teman klik kolom tanggal 1 lagi. Kalau udah, teman-teman tinggal enter saja. Lalu untuk mengubahnya ke hari, teman-teman seperti biasa kita ke format, lalu number, custom date and time. Nah, di day ini kita pilih yang ini ya. Oke, berarti kalau udah ini ya, sekali lagi yang ini. Kalau udah apply. Nah, itu akan otomatis. Oke, silahkan tarik lagi. Nah, ini akan otomatis teman-teman ya. Selanjutnya ini saya bagi per weeknya atau per minggunya, berarti itu 7 hari ya. Bentar, saya gabung. Ini saya terapkan ke yang lainnya. Nah, yang lebih ini saya jadikan dia extra day nanti ya. Ini week 1, week 2, dan extra day-nya. Atau hari yang lebih ya dalam 1 bulan itu. Selanjutnya kita masuk ke kolom habit atau kebiasaan. Nah, di sini saya kasih contoh, nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja ya. Lalu di sini targetnya itu maksudnya yang mana? Ini target itu berapa kali kegiatan itu dilakukan dalam 1 bulan teman-teman. Jadi kan terkadang kegiatan itu ada yang nggak tiap hari kita lakukan. Maka teman-teman kasih targetnya di kolom target seperti itu ya. Nanti juga akan tetap menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, di sini saya kasih pembatas supaya terlihat lebih jelas. Oke, kalau sudah di sini kita masuk ke kolom checkboxnya. Langkah pertama, teman-teman blok dulu semua kolom yang akan dimasukkan checkboxnya supaya nanti sekaligus masuk checkboxnya ya, bukan satu-satu gitu, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke insert. Setelah diblok ke insert, lalu teman-teman klik yang checkbox ini. Oke. Nah, kalau udah maka otomatis semua kolom yang sudah diblok tadi akan masuk checkboxnya gitu. Selanjutnya di sini saya mau gabung sel ini. Nah, di sini tuh saya akan memasukkan berapa kali yang terlaksana, persennya, kemudian barnya per kegiatan dalam 1 bulan itu ya. Jadi ini per kegiatan dalam 1 bulan. Rumus pertama untuk yang terlaksana ini, itu teman-teman boleh ikuti rumus yang ini. If dalam kurung B29. B29 ini adalah kolom yang ini ya. Oke, kolom habit tadi. Kemudian E29 dengan AI29 itu adalah kolom tanggal 1 ke 31. Kemudian C29 itu adalah kolom target. Nah, ini teman-teman kenapa kita kasih tanda kutip ini, supaya nanti untuk kegiatan yang tidak ada itu tidak terhitung jumlah terlaksananya gitu. Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Coba kita buat dulu. Bentar. Oke, kalau udah ditarik. Nah, ini bagian yang tidak ada kegiatan ini, maka tidak ada juga persen terlaksananya atau angka terlaksananya. Kemudian untuk persen itu if sama dengan if, kemudian B29 lagi yang bagian habit tadi, kemudian sama dengan buka kutip, tutup kutip, koma, if error, kemudian countif, dalam kurung countif. Oke, lalu kita ke tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, koma lagi true dan tutup kurung. Oke, kemudian C29
C29 per C29 ya. C29 tadi adalah kolom targetnya atau jumlahnya. Oke, koma tutup kurung 2 kali. Oke, kalau udah teman-teman tinggal enter saja. Nah, untuk mengubah ke persen, teman-teman ke bagian sini. Nah, ubah persen lalu desimalnya itu 1 angka saja. Oke, tinggal ditarik lagi. Oke, seperti ini ya. Berarti langsung terupdate. Sekarang kita ke bar. Itu sama dengan ini masih tentang if errornya ya. Ini supaya kegiatan yang tidak ada, yang tidak masuk itu tidak terdapat juga barnya, itu maksudnya. Kemudian sparkline, teman-teman tolong diperhatikan ya. Ini saya copy aja di sini ya, di option ini. Kalau teman-teman mau buat manual juga boleh. Yang penting jangan salah koma, letak titik komanya gitu ya, sama tanda buka kutipnya. Nah, ini untuk maksimalnya itu saya kasih 100%. Kemudian color, lalu ini color 1 dikasih teman-teman, jangan salah. Kemudian di sini saya pakai warna merah dulu. Nanti kita sesuaikan ya dengan tema yang kita pakai. Saya pakai dulu yang red. Kalau mau pakai yang lain juga boleh, misalkan green dan lain sebagainya. Boleh juga pakai kode. Kodenya itu di mana kita dapat, nanti kita akan jelaskan di bagian pewarnaan. Oke, kalau sudah bagian bawahnya sudah selesai, ini saya gabung dulu. Tadi ada bagian yang lupa ini. Ini saya masukkan progres hariannya atau daily progress. Saya gabung. Oke, kemudian kita ke kolom selesai. Maka teman-teman buat sama dengan if dalam kurung. Oke. Ini tadi tanggal 1 sama dengan buka kutip, tutup kutip, koma, countif dalam kurung lagi. Teman-teman blok tanggal 1 ini yang bagian kegiatan checkbox kegiatannya saja. Oke. Kalau udah, nanti teman-teman sesuaikan ya dengan kolom dan baris yang teman-teman punya. Terus lalu ini tutup kurung dulu. Oke, 2 kali tutup kurung ya. Maka sudah, teman-teman tinggal tarik saja ke tanggal selanjutnya. Oke, kalau udah kita sekarang ke bagian tujuan. Tujuan ini itu adalah target tadi ya. Berapa jumlah target teman-teman dalam 1 bulan untuk kegiatan tersebut. Seperti itu. Ini sama dengan if dalam kurung E28 sama dengan buka kutip lagi 2 kali koma kontif. Ini B29 sampai dengan B53. Seperti ini. Ikuti saja cara yang saya buat ya. Kemudian ini sebelum angka ini sama sebelum huruf itu kasih lambang dolar. Oke, koma. Lalu buka kutip kurang dari atau lebih besar dari, tutup kutip lagi 2 kali tutup kurung. Kalau udah teman-teman tinggal tarik lagi. Nah, ini saya coba dulu tambahkan misalkan minum air. Nah, otomatis akan terganti ya. Kita hapus lagi dan kita tarik ke sini. Untuk kegiatan yang belum terlaksana ya di tanggal ini ya, di tanggal 1 kita coba. Oke, berarti ini tinggal E20 dikurang E19 tadi. Yang bagian tujuan dikurangin dengan kolom yang selesai. Kalau udah tinggal ditarik lagi. Oke, karena ini progres mingguan, itu berarti saya gabung nanti ini menjadi 7 hari ya. Karena kan ini progresnya mingguan. Oke. Kalau udah kita ke rumus bagian pertama. Ini sama dengan concatenate, kemudian dalam kurung sum
Ini untuk yang di blok itu, untuk yang selesai itu yang minggu week 1 saja ya. Jangan semua. Karena kita buatnya per minggu, berarti ini bagian week 1. Oke. Nah, berarti ini tinggal ditarik saja. Nah, untuk extra days-nya itu wajib disesuaikan. Saya copy dulu yang sebelah sini. Kemudian saya terapkan di bagian extra days-nya. Oke, ya ini saya ganti nih. Pakai kolom yang ini. Seperti ini ya. Demikian juga yang sebelah sini. Nah, bagian yang ini itu menunjukkan berapa kegiatan yang sudah siap di jumlah kegiatan di minggu itu, seperti itu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke persennya. Maka rumusnya itu sama dengan if error dalam kurung sum, teman-teman blok kegiatan selesai ya. Kemudian dibagi sum lagi kegiatan tujuan di bagian baris tujuan. Oke. 0% tutup kurung, lalu teman-teman tinggal enter saja. Ini kita ubah menjadi persen. Saya tarik lagi ke sini. Kemudian demikian untuk extra days-nya itu disesuaikan karena jumlah harinya itu kan berbeda ya. Jadi teman-teman sesuaikan. Oke, teman-teman silahkan ubah rumusnya sesuai dengan hari yang atas tadi, yang cuma 3 hari. Oke, yang bagian sini. Oke, kalau udah tinggal teman-teman enter lagi nanti. Ini juga saya ganti. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bagian barnya. Ya. Kalau bar ini saya copy saja bagian sini. Yang bar progress bagian bawah ini. Nanti kita tinggal ganti baris persennya yang AL29 ini diubah menjadi E23. Seperti itu. Ini saya tutup dulu, lalu teman-teman di bagian sini tadi tinggal klik yang bagian persen atas sini. Kemudian warnanya masih sama, warna merah, nanti sekaligus saya ubah atau ganti. Di bagian sini juga yang extra days teman-teman sesuaikan juga. Oke, disesuaikan ya dengan kolom yang bagian ini atas, yang bagian atas ini. Oke, kalau udah teman-teman kita masuk ke progres harian. Nah, ini saya gunakan bar. Lalu saya coba gabungkan beberapa sel yang ini. Ini per harinya lagi, tapi tetap saya bagi per minggunya. Nah, rumusnya itu yang ini ya. Oke, rumusnya ini, yang ini. Teman-teman ikuti saja rumus yang ini. E19 ini, K19 ini, yang bagian baris tujuan ini. Kemudian chart type-nya jangan salah, terutama bagian pembatas rumusnya. Nah, Y-nya kemudian 0 ya. Ini minimal 0, oke. Kemudian ini di B29 sama B253 ini yang bagian habis tadi. Lalu jangan lupa kasih lambang dolar sebelum angka ya. Pemisah angka dan hurufnya. Oke, untuk colornya jangan color satu lagi, cukup color saja. Kemudian di sini saya pakai yang hijau dulu, green ya. Kalau misalkan teman-teman sudah siap, ya teman-teman tinggal enter saja, seperti itu. Maka otomatis akan teraplikasikan rumusnya di bagian template kerja kita seperti ini. Lalu teman-teman tarik untuk aplikasi ke bagian yang lain. Oke, kita coba di sini. Oke, sudah. Nah, yang ini saya ubah lagi nih. Rumusnya kita ubah ini. Ini ya, ini bukan E19 dengan K19 lagi. Tapi yang bagian ini bawah.
Oke. Ini supaya lebih rapi, saya gabung dulu baru saya hapus lagi. Oke, kita coba, berarti sudah berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke bagian atas lagi. Ini bagian persennya. Ini persen harian. Kalau tadi kan persen mingguan ya. Jadi kalau ini persen harian. Rumusnya sama dengan ini persen kegiatan yang sudah terlaksana. If error lagi. Oke teman-teman, silahkan ikuti saja rumus yang sudah saya sertakan. Kolomnya jangan salah ya teman-teman. Kalau udah teman-teman tinggal enter, lalu kita ubah persennya, kita ke sini lalu ambil satu angka di belakang koma. Setelah itu tarik saja sampai dengan tanggal 31 supaya rumusnya teraplikasikan. Sekarang kita akan membentuk chartnya, kemudian teman-teman ke insert, lalu teman-teman klik yang chart ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman boleh pilih kolom chartnya seperti apa yang teman-teman butuhkan. Nah, ini saya pakai yang seperti ini saja. Kemudian di sini kita tarik ke bawah, lalu kita checklist yang bagian ini ya. Nah, di bagian sini teman-teman silahkan berkreasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, nah di sini tuh ada beberapa custom yang boleh kita pilih, yang boleh kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Oke, jenis hurufnya juga boleh diubah. Nah, supaya lebih halus teman-teman checklist aja yang bagian smooth ini. Jadi bagian grafiknya itu akan lebih bagus terlihat ya, seperti itu. Lalu bagian yang lainnya teman-teman silahkan sesuaikan saja sesuai dengan kreativitas teman-teman, baik warnanya maupun ukurannya. Nah, di sini kita masuk ke belum terlaksana ini sama belum yang selesai ini. Kita akan masuk ke rumus untuk yang selesai. Ini menu khusus untuk 1 bulan ya. Berapa yang sudah siap di kegiatan 1 bulannya. Nah, rumusnya seperti ini sama dengan kontif. Lalu dalam kurung, teman-teman pilih yang bagian tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 per semua kegiatannya. Lalu koma true dalam kurung, lalu enter. Kemudian kita masuk ke bagian belum terlaksana. Oke, bagian yang ini teman-teman sama juga sum, sama dengan sum, lalu dalam kurung. Oke, kita tarik ke bagian bawah. Pilih juga bagian yang kegiatan target ini teman-teman. Oke, bagian target ini. Kalau udah, ini dikurangin bagian yang udah selesai, yang ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian pewarnaan teman-teman, kita coba atur ya. Pertama teman-teman silahkan blok semua, kita atur dulu warna backgroundnya ya supaya sama semua. Ini teman-teman pilih yang bagian sini supaya sama dengan bagian backgroundnya. Lalu kalau misalkan mau ganti warna background juga boleh, tapi teman-teman kembali lagi ke sebelah sini untuk menyesuaikan warna backgroundnya. Selanjutnya di sini teman-teman ya, untuk huruf itu boleh kita tambahkan melalui more font ini. Nah, di sini tuh ada beberapa font yang sudah tersedia dan teman-teman tinggal pilih saja dan klik down supaya bisa masuk di bagian font kita seperti itu. Oke, ini saya atur dulu. Demikian dengan ini.
Oke, untuk referensi warna saya pakai yang ini ya. Ke Color Hunt teman-teman pilih saja warna yang mau teman-teman pilih, temanya seperti apa. Di sini sudah tersedia, misalkan kita mau ambil warna yang ini ya, yang tema warna ini. Teman-teman tinggal copy saja kode warnanya. Seperti ini ya. Lalu teman-teman boleh tambahkan ke template teman-teman ke bagian ini. Salah satu bagian warna ini, klik tambah ini. Ada di custom, lalu paste tadi kode warnanya. Maka itu akan otomatis tertambahkan di warna kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan pilih referensi warna teman-teman menggunakan referensi warna. Kalau yang ini saya pakai yang Color Hunt. Jadi seperti itu. Selanjutnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Di sini saya atur warna punya saya dulu. Silahkan teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan warnanya mau disamakan juga. Oke, selanjutnya di sini saya mau tambahkan menu khusus untuk tanggal dan menitnya. Rumusnya seperti ini, sama dengan hour, kemudian dalam kurung noun, seperti ini ya. Buka kurung, tutup kurung lagi, lalu tutup kurung lagi. Demikian dengan menitnya. Silahkan ikuti rumus yang saya berikan ini. Lalu di sini saya mau berikan PM-nya atau AM. Kemudian kita ke format, kita ke number, lalu kita custom. Pilih yang bagian PM ini ya. Bentar. Ini ya. Oke, kalau udah kita ke hari. Demikian juga kita format lagi, lalu kita sesuaikan apakah nama harinya semua atau 3 huruf saja. Ini saya ubah ini 3 huruf. Oke, kalau udah silahkan teman-teman atur lagi warna backgroundnya sama kisinya. Lalu di sebelah sini saya mau tambahkan catatan ya, tempat catatan teman-teman kalau misalkan mau ditambahkan. Oke, selanjutnya di sini saya mau tambahkan tanggal, bulan sama tahunnya. Saya ubah, kita ke format lagi, kita custom lagi. Oke, silakan atur backgroundnya. Kalau udah di sini saya mau menambahkan gambar, kita ke insert lalu pilih insert make oversell ya, yang oversell ya. Silahkan teman-teman siapkan gambarnya, lalu teman-teman tambahkan. Ini sesuai dengan kecepatan jaringan kita ya. Oke, ditunggu. Oke, ini tinggal teman-teman tarik saja. Dan sudah selesai teman-teman. Teman-teman nanti tinggal duplikat saja kalau misalkan mau dibuat untuk bulan selanjutnya. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sehingga bisa membantu teman-teman dalam membuat tracker habit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.